Karikatur Roky Gerung, presiden akal sehat yang menjadikan filsafat sebagai senjata kritik beliau. Roky Gerung lahir 20 Januari 1959 adalah salah seorang komentator politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia. Dan mulai berkuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang saat itu bergabung dalam Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Namun, Roky tidak menyelesaikan kuliahnya di jurusan tersebut, tetapi lulus sebagai sarjana sastra dari jurusan Ilmu Filsafat. Di panggung politik Indonesia, nama Roky Gerung telah menjadi sinonim bagi kritiknya yang tajam, logika presisi, dan retorika yang memikat. Ia bukan sekedar pengamat, melainkan seorang filsuf yang intelektual, publik yang selalu membawa disiplin filsafat dari ruang kelas universitas yang sunyi ke debat televisi dan media sosial. Roky Gerung adalah fenomena unik di dunia akademis. Selama 15 tahun ia mengajar di Departemen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, meskipun ia sendiri hanya menyandang gelar sarjana S1. Meski tidak memiliki gelar magister atau doktor, syarat formal sebagai dosen, ia dikenal sebagai dosen yang mampu menyederhanakan teori kedaulatan dan keadilan yang rumit. Salah satu jejak akademisnya yang populer adalah saat ia menjadi dosen pembimbing aktris Dian Sastro Wardoyo. Roky memilih berhenti mengajar pada 2015, sebuah keputusan yang ia ambil seiring dengan ketatnya administrasi gelar saat itu. Namun pengaruh pemikirannya justru semakin meluas di luar kampus. Dengan gaya bicara yang tenang namun menghujat, ia melontarkan pernyataan ikonik, "Pemerintah adalah pembuat hoak terbaik karena memiliki perangkat untuk berbohong," katanya. Ini menjadi ingatan bagi saya setelah salah satu di ILC kala itu. Selain bertempur dengan argumen, Roky menemukan kedamaian di puncak gunung. Selama 50 tahun ia konsisten menjalani hobi mendaki gunung. Seringkali secara solo atau sendirian. Baginya mendaki adalah cara menikmati orkestrasi alam, mulai dari desis ular hingga gesekan dahan pohon yang memberikan keseimbangan bagi pikiran yang terus bekerja. Nah, kali ini Roky Gerung diundang ke Universitas Negeri Padang dalam memenuhi undangan dari Departemen Pendidikan Non-Formal dari Fakultas Ilmu Pendidikan untuk berbagi ilmu dalam diskusi publik dengan tema "Ketika Sekolah Gagal, Pendidikan Non-Formal sebagai Jalan Alternatif Mencerdaskan Bangsa." Wah, tema yang sangat luar biasa. Yang diadakan di Auditorium Universitas Negeri Padang pada hari Kamis 5 Februari 2026. Dalam pemikiran Roky Gerung yang menekankan pentingnya rasionalitas publik, kebebasan berpikir, dan kritik terhadap institusi yang gagal mencerdaskan. Sangat relevan membaca ulang posisi pendidikan non-formal dalam landscape pendidikan nasional. Kesempatan beliau hadir di Universitas Negeri Padang ini menjadi momen bagi saya pribadi untuk memberikan kenang-kenangan berupa lukisan karikatur yang diberi background Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan media cat akrilik di atas kanvas dengan ukuran 35 kali 25 cm yang saya buat di tahun 2026 ini. Melukis dengan cat akrilik ini membutuhkan pemblokiran warna dasar yang saya sering lakukan mulai dari warna yang paling gelap. Nah, melukis dari latar belakang ke objek utama itu lebih baik. Dan penggunaan kuas kering untuk tekstur akrilik cepat kering, sehingga teknik campuran basah di atas basah atau blending cepat sangat penting. Gunakan air atau medium untuk mengencerkan dan pisau palet untuk tekstur impasto misalnya. Kemudian saya mempertegas sketsa dengan cat yang transparan, sedikit cat, banyak air untuk menempatkan proporsi yang benar. Saya lakukan pemblokan warna dasar sebelum menambahkan detail agar warna lebih keluar nantinya. Mulai dari latar belakang, background,
lalu ke objek utama untuk dimensi yang lebih baik tentunya. Jangan ragu jika melakukan kesalahan, karena menutupi kesalahan tersebut dengan cat akrilik sangat mudah ditimpa. Tunggu hingga kering, lalu lukis ulang di atas bagian yang salah tersebut. Setelah background selesai dan dipastikan proporsinya benar, saya memulai kepada wajah tentunya untuk menonjolkan bagaimana distorsi yang terjadi di wajah ataupun di postur tubuh atau anatomi yang menjadi ciri khasnya dari karikatur ini. Lapis demi lapis layering akrilik sangat baik untuk ditimpa. Setelah lapisan pertama di wajah ini, saya selalu menimpa dan mencari-cari bentuk yang menyerupai kepada model atau objek yang akan kita tuju. Kemudian tambahkan lapisan warna yang lebih tua atau lebih mudah untuk menciptakan dimensi wajah. Untuk menonjolkan fitur atau karikatur ini, kita akan fokus pada memperbesar misalnya kepala dan kecil, kaki, badan, dan seterusnya. Gunakan warna yang gelap pada bagian lekukan dan warna yang cerah highlight pada bagian yang menonjol tentunya. Seperti rambut ini membutuhkan teknik yang fokus pada bentuk, volume, dan highlight kilauan daripada helai demi helai rambut secara detail. Selain ketetapan objek yang akan kita kejar, tentu di sini juga kita membutuhkan yang sangat terpenting disebut dengan bagaimana pencahayaan dan bayangan, shadow dan highlight-nya. Ya, tentukan sumber cahaya, tentukan dari mana cahaya datang untuk menentukan area yang paling terang misalnya, highlight dan gelap shadow. Dan kemudian tambahkan bayangan. Ya, ini menggunakan warna yang lebih gelap. Ya, mungkin dicampur warna dasar dan ditambah sedikit biru tua pada bagian akar rambut atau area yang tertutup helai rambut yang lainnya. Gunakan teknik glazing, campuran cat dengan medium untuk membuat lapisan transparan yang memberikan kedalaman pada warna rambut tanpa menutupi detail di bawahnya. Mencari kemiripan wajah dengan cat akrilik membutuhkan kombinasi antara pengamatan anatomi yang jeli untuk memproyeksikan karakter dan teknik pelapisan layer yang tepat. Karikatur bukan sekedar mengubah ukuran, melainkan menekankan fitur paling menonjol pada wajah seseorang. Pengamatan kembali model ini adalah kunci kemiripan. Temukan fitur utamanya apa, amati wajah subjek dan tentukan mana yang paling dominan. Misalnya mata besar, hidung panjang, rahang lebar, atau bibir tipis. Dan kemudian jika sudah merasa ada kemiripan, kita terus mengganggu latar belakang yang menjadi keharmonisan dengan warna yang akan kita tonjolkan dalam figur utama tentunya. Dan terakhir saya menambahkan slogan dari Universitas Negeri Padang, alam tak kembang jadi guru. Saya Ferdiano Nirasa, biasa juga dipanggil dengan sebutan Rocky. Semoga karya lukis karikatur ini bisa terpajang indah di kediaman Rocky Gerung. Terima kasih.